Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih ya udah mampir di channel YouTube Impian Bu Ima, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Pada video kali ini, Ibu ingin berbagi informasi tentang IPB University. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan setiap informasi yang Ibu bagikan. IPB menjadi perguruan tinggi berbasis riset kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains, serta berkarakter kewirausahaan dengan koleksi prestasi dan juga keunggulan yang gak perlu diragukan lagi. Nah, buat kamu yang impiannya ingin melanjutkan pendidikan di IPB University, kamu bisa mencoba jalur nasional maupun jalur mandiri. Jalur masuk IPB University. Yang pertama yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Prestasi di sini prestasi nilai rapor dan prestasi lainnya yang relevan. Nah, jika kamu nggak keterima di SNBP, kamu bisa mencoba jalur SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Tes UTBK, hasil nilai UTBK. Atau jika tidak keterima juga, kamu bisa mencoba jalur mandiri. IPB University memiliki multi strata pendidikan. Yang pertama yaitu program sarjana, yang kedua sekolah vokasi. Untuk saat ini sekolah vokasi semuanya sudah D4 atau sarjana terapan. Nah, bagi kamu yang ingin mengambil prodi sarjana, itu jalur masuknya ada SNBP, SNBT, afirmasi dikti, dan terakhir jalur mandiri. Jalur mandiri ini ada ketua OSIS, ada PIN, ada SMIPB, ada BUD, ada kelas internasional. Untuk sekolah vokasi juga ada jalur masuk SNBP, SNBT, afirmasi dikti, mandiri. Mandiri di sini ada ketua OSIS, ada PIN, ada SMIPB, ada BUD atau kerjasama. Program sarjana di IPB University yaitu terdiri dari beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Kedokteran Hewan dan Biomedis. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Yang keempat, Teknologi Pertanian. Yang kelima, Matematika dan IPA. Yang keenam, Sekolah Bisnis. Yang ketujuh, Ekologi Manusia. Yang kedelapan, Ekonomi dan Manajemen. 9, Fakultas Peternakan. 10, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan yang sangat terbaru adalah Fakultas Kedokteran. Karakteristik pendaftar jalur SNBP IPB, yaitu pilihan pertama dan pilihan kedua. Untuk pilihan pertama ada 14.522 siswa pendaftar. Untuk pilihan kedua ada 8.557 siswa pendaftar. Total pendaftar semuanya ada 19.006 siswa atau 19.006 peserta SNBP. Yang ini merupakan distribusi pelamar berdasarkan provinsi. Untuk peringkat pertama ada Provinsi Jawa Barat, dan seterusnya sampai peringkat terakhir Kalimantan Utara. Dengan jumlah pelamar yaitu 2 orang. Dan berikut ini Ibu ingin memaparkan tentang mata pelajaran pendukung jika kamu memilih salah satu program studi di IPB. Ini resmi ya, karena berdasarkan Permendikbudristek 345 tahun 2022. 1. Manajemen sumber daya lahan. Mata pelajaran pendukungnya jika Kurmer biologi, jika MIPA biologi, jika IPS dan bahasa matematika. Untuk agronomi dan hortikultura, biologi, MIPA biologi, kemudian yang IPS matematika dan bahasa matematika. Untuk prodi proteksi tanaman, untuk Kurmer biologi, MIPA biologi, IPS matematika, bahasa juga matematika. Arsitektur lanskap, Kurmer matematika dan fisika, MIPA matematika dan fisika,
Jika IPS, matematika, dan bahasa juga matematika. Berikutnya, prodi kedokteran hewan. Untuk kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya biologi kimia. Untuk kurikulum 2013, yang MIPA, biologi kimia, IPS dan bahasa matematika. Prodi teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Kurmer biologi, MIPA, biologi, IPS dan bahasa matematika. Manajemen sumber daya perairan. Biologi, IPS dan bahasa matematika. Teknologi hasil perairan. Untuk kurmer kimia dan biologi, MIPA, kimia dan biologi, IPS dan bahasa matematika. Teknologi manajemen perikanan tangkap. Kurmer biologi, MIPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Ilmu dan teknologi kelautan. Kurmer biologi, MIPA biologi, IPS dan bahasa mata pelajaran pendukungnya. Jika IPS matematika dan geografi dan bahasa matematika. Jadi kalau kamu memilih salah satu prodi yang ada di sini, pertimbangkan mata pelajaran pendukung ini ya. Lanjut, program studi teknologi produksi ternak. Jika untuk kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya biologi, MIPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Nutrisi dan teknologi pakan. Kurmer biologi, MIPA biologi, IPS matematika dan bahasa matematika. Teknologi hasil ternak. Untuk kurmer kimia biologi, untuk MIPA kimia biologi, untuk IPS dan bahasa matematika. Selanjutnya manajemen hutan. Untuk kurmer biologi, MIPA biologi, IPS, matematika dan bahasa juga matematika. Teknologi hasil hutan. Untuk kurmer kimia dan biologi, untuk IPA kimia biologi, untuk IPS dan bahasa matematika. Lanjut konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Untuk kurmer biologi, MIPA biologi, IPS, matematika, dan matematika. Silvikultur. Program studinya silvikultur. Untuk yang menerapkan kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya biologi, MIPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Lanjut, program studi teknik pertanian dan biosistem. Jika sekolah kamu menerapkan kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya yaitu ada 3, fisika, kimia, matematika tingkat lanjut. Jika masih kurikulum merdeka, itu ada 3 mata pelajaran pendukung ya, fisika, kimia, matematika lanjut. Jika IPS, matematika, bahasa juga matematika. Untuk teknologi pangan, mata pelajaran pendukung kurmer, kimia biologi, MIPA kimia biologi, IPS matematika, bahasa Indonesia matematika. Teknik industri pertanian. Untuk kurmer fisika, kimia dan matematika tingkat lanjut. Untuk MIPA fisika, kimia, matematika tingkat lanjut, IPS dan bahasa matematika. Teknik sipil dan lingkungan. Kurmer fisika, kimia, matematika tingkat lanjut, MIPA fisika, kimia, matematika tingkat lanjut, IPS dan bahasa matematika. Nah, pertimbangkan semua mapel yang ada di sini jika kamu memilih program studi yang ada di sini ya. Baca pelan-pelan, kemudian lihat mata pelajaran pendukung kamu, apakah kamu mendukung memilih salah satu program studi yang ada di sini ya. Selanjutnya, program studi statistika dan sains data. Ini merupakan program studi yang peminatnya paling banyak di IPB berdasarkan hasil sosialisasi kemarin ya. Jika kamu berminat untuk program studi ini, jangan lupa lihat mata pelajaran matematika kamu ya. Untuk kurmer, MIPA, IPS dan bahasa. Kemudian program studi meteorologi terapan juga mata pelajaran pendukungnya kurmer fisika dan matematika tingkat lanjut,
MIPA, Fisika, Matematika dari kelompok peminatan MIPA, kemudian IPS dan Bahasa Matematika. Selanjutnya Prodi Biologi. Biologi untuk Kurmer, Mapel Biologi, untuk MIPA Biologi, untuk IPS Matematika dan Geografi, untuk Bahasa Matematika. Program studi Kimia untuk Kurmer, mapel pendukungnya Kimia, MIPA Kimia, IPS dan Bahasa Matematika. Selanjutnya Prodi Matematika. Untuk Kurmer Matematika tingkat lanjut, untuk MIPA Matematika dari kelompok peminatan MIPA, untuk IPS dan Bahasa Matematika. Ilmu Komputer. Program studi komputer, ilmu komputer, mata pelajaran pendukung matematika tingkat lanjut untuk Kurmer, kemudian matematika dari kelompok peminatan untuk MIPA, matematika untuk IPS dan bahasa juga matematika. Selanjutnya program studi fisika. Untuk Kurmer fisika, untuk MIPA fisika, IPS dan bahasa matematika. Prodi biokimia untuk Kurmer biologi, mata pelajaran pendukungnya, untuk MIPA biologi, untuk IPS matematika dan geografi, untuk bahasa matematika. Prodi aktuaria. Mapel pendukung untuk Kurmer matematika tingkat lanjut, untuk MIPA matematika dari kelompok peminatan MIPA, untuk IPS dan bahasa matematika. Jangan lupa dicek and recheck lagi mata pelajaran pendukung jika kamu memilih program studi yang ada pada slide ini. Berikutnya program studi ekonomi pembangunan. Untuk mata pelajaran pendukung di kurikulum Merdeka yaitu ekonomi dan matematika, untuk MIPA matematika, untuk IPS ekonomi dan matematika, bahasa matematika. Program studi manajemen. Untuk Kurmer ekonomi, untuk MIPA matematika, untuk IPS ekonomi, untuk bahasa matematika. Program studi agribisnis. Mata pelajaran pendukung yaitu Kurmer ekonomi, MIPA matematika, IPS ekonomi, bahasa matematika. Ekonomi sumber daya dan lingkungan. Kurmer yaitu mata pelajaran pendukungnya ekonomi dan matematika, MIPA matematika, IPS ekonomi dan matematika, bahasa matematika. Ekonomi syariah. Untuk Kurmer ekonomi dan matematika, untuk MIPA matematika, untuk IPS ekonomi dan matematika, untuk bahasa matematika. Ilmu gizi. Untuk Kurmer biologi dan kimia, untuk MIPA biologi dan kimia, untuk IPS matematika, untuk bahasa matematika. Ilmu keluarga dan konsumen. Untuk Kurmer sosiologi, untuk MIPA PPKN, untuk IPS sosiologi, untuk bahasa antropologi. Ini udah mulai beragam ya untuk program studi ini, mata pelajaran pendukungnya. Kemudian untuk program studi komunikasi dan pengembangan masyarakat. Untuk Kurmer mapel sosiologi, untuk MIPA bahasa Indonesia, untuk IPS sosiologi, dan untuk bahasa antropologi. Program studi bisnis. Untuk Kurmer mata pelajaran pendukungnya ekonomi, MIPA matematika, IPS ekonomi, bahasa matematika. Lanjut kedokteran. Kedokteran, kalau kamu mau ambil prodi kedokteran, pengen jadi dokter nih, harus memiliki nilai yang bagus di pelajaran biologi kimia untuk Kurmer, MIPA biologi kimia, IPS matematika. Jadi masih memungkinkan ya anak IPS untuk ngambil kedokteran asal nilai matematikanya itu sakti. Kemudian prodi bahasa juga, untuk jurusan bahasa juga mata pelajaran matematika. Oke, jangan lupa dicek dan dicek lagi. Jika sebelumnya kita menceritakan mata pelajaran pendukung untuk program studi di
sarjana atau S1. Nah, sekarang kita lanjut ke program studi sekolah vokasi. Untuk informasi saja, sekolah vokasi di IPB semuanya pada tahun ini semuanya sudah D4 atau sarjana terapan. Untuk kampus sendiri ada 2 ya, ada kampus IPB Bogor, ada kampus IPB di Sukabumi. Nah, ada informasi kemarin dari hasil sosialisasi jika kamu ingin masuk sekolah vokasi disarankan memilih yang di Sukabumi karena peminatnya agak lebih ketat di yang IPB di Bogor ya ketimbang yang di Sukabumi. Mudah-mudahan di Sukabumi itu punya harapan besar buat kamu masuk, terutama jika kamu memiliki mata pelajaran pendukungnya tidak terlalu power banget gitu ya. Oke, kita lihat dulu prodi apa saja sih yang ada di sekolah vokasi. Yang pertama, program studi komunikasi digital dan media kampus Sukabumi. Jika sekolah kamu menggunakan kurikulum kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya adalah sosiologi, untuk K13 MIPA Bahasa Indonesia, IPS Sosiologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Antropologi. Program studi ekowisata. Oke, maaf sebelumnya. Untuk komunikasi digital dan media itu ada 2 kampus ya. Ada kampus Sukabumi dan kampus IPB yang di Bogor. Untuk mata pelajaran pendukungnya masih sama. Untuk ekowisata ini juga ada 2 kampus. Mata pelajaran pendukungnya Kurmer Ekonomi, K13 MIPA Matematika, K13 IPS Ekonomi, Bahasa, Matematika. Ekowisata Kampus Sukabumi untuk Kurmer Ekonomi, K13 MIPA Matematika, IPS Ekonomi, Bahasa, Matematika. Untuk prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Kurmer Matematika tingkat lanjut. Untuk MIPA, matematika dari kelompok peminatan MIPA. Untuk IPS, matematika, bahasa, matematika. Teknologi rekayasa komputer. Untuk Kurmer, matematika tingkat lanjut. MIPA, matematika dari kelompok peminatan MIPA. IPS, matematika, bahasa, matematika. Prodi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Oke, maaf satu-satu dulu. Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Mata pelajaran pendukungnya Kimia Biologi. Untuk Kurmer, K13 MIPA, Kimia Biologi, IPS, Matematika, Bahasa Matematika. Selanjutnya, Prodi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Untuk Kurmer, Kimia Biologi, untuk MIPA, Kimia Biologi, untuk IPS, Matematika, dan Bahasa Matematika. Teknologi Industri Benih. Untuk Kurmer Biologi, K13 MIPA, IPS, dan Bahasa Matematika, termasuk kampus di Sukabumi. Oke, masing-masing nanti dilihat ya pertimbangannya untuk memilih sekolah vokasi IPB. Lanjut, slide terakhir, mata pelajaran pendukung per program studi sekolah vokasi. Program studi Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan. Kurmer mapel pendukungnya biologi, MIPA biologi, IPS matematika, bahasa matematika. Termasuk kampus yang ada di Sukabumi ya. Teknologi dan Manajemen Ternak. Kurmer biologi, MIPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Ada juga kampus Sukabumi. Selanjutnya program studi manajemen agribisnis.
mata pelajaran pendukung kurmer ekonomi, IPA matematika, IPS ekonomi, bahasa matematika. Termasuk manajemen agribisnis kampus Sukabumi, manajemen industri. Mata pelajaran pendukung ekonomi untuk kurmer, matematika untuk IPA, IPS ekonomi, bahasa matematika. Selanjutnya prodi analisis kimia. Mata pelajaran pendukungnya kimia tentunya. Untuk kurmer, untuk MIPA kimia, IPS dan matematika karena IPS dan bahasa karena tidak ada pelajaran kimia, gantinya pelajaran matematika. Selanjutnya teknologi produksi dan manajemen perkebunan. Mata pelajaran pendukungnya biologi untuk kurmer, MIPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Dan terakhir teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian. Kurmer biologi, MIPA biologi, IPS dan bahasa matematika. Selesai. Ya. Untuk mapel pendukung dalam memilih program studi yang ada di IPB baik yang S1 maupun D4. Ibu kemarin udah lihat-lihat di di laman resmi IPB, belum ada nih untuk gambaran pilihan prodi, tapi ini Ibu dapat dari sosialisasi langsung di IPB. Jadi slide-nya Ibu share untuk kamu. Semoga bermanfaat ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu kuliah di salah satu prodi di IPB. Nah, selanjutnya jika kamu tidak diterima di jalur SNBP, kamu masih bisa mencoba jalur SNBT, yaitu dengan ujian tulis. Untuk SNBT ini bisa tes di pusat UTBK terdekat. Jadi misalnya untuk orang-orang yang di luar Jawa Barat misalnya ya, atau yang rumahnya jauh dari IPB, kamu nggak harus maksa ke IPB untuk ikut SNBT IPB. Kamu bisa memilih UTBK terdekat. Misalnya orang di Aceh tuh nggak harus ke Bogor dulu untuk ikut UTBK atau SNBT IPB. Kamu bisa mencoba pusat UTBK yang terdekat dan memilih nanti SNBT-nya, prodinya di IPB. Universitasnya IPB dengan prodi tertentu. Tes dilaksanakan secara offline di pusat UTBK terdekat, bisa memilih 2 prodi bebas, baik di level S1 maupun D4. Kemudian pendaftaran, pelaksanaan, dan seleksi dikoordinasikan oleh SNPMB. Nah, jangan sampai ketinggalan pendaftaran akun SNPMB. Jadi ini yang paling penting ya. Untuk misalnya nih, ada siswa yang nggak masuk daftar namanya ke dalam siswa eligible, tapi mau ikut SNBT, tetap harus membuat akun SNPMB sesuai dengan berbarengan dengan siswa yang eligible. Kemudian juga jangan sampai ketinggalan waktu pendaftaran SNBT. Dan jika keterima SNBP tidak bisa lagi mendaftar SNBT. Artinya apa? Memilih prodi di SNBP itu nggak boleh asal-asal, harus pertimbangan yang matang. Nggak boleh yang penting lulus. Karena kalau udah lulus, nanti kamu nggak jadi ambil, itu akibatnya fatal. Oke, misalnya jika kamu ikut SNBP tidak keterima, SNBT juga belum ada rezekinya mungkin. Jangan berputus asa, jangan berputus semangat karena masih ada jalur mandiri IPB. Jalur mandiri IPB itu dibagi-bagi lagi ya. Yang pertama ada jalur ketua OSIS dengan syarat pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA. Kemudian lulus tahun berjalan. Jadi misalnya SNBP jalur mandiri 2024 berarti kamu lulusan tahun 2024. Nggak bisa gap year. Kemudian bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya. Dan ada biaya pendaftaran sebanyak Rp200.000. Oke, lanjut. Prestasi internasional dan nasional atau PIN. Dengan catatan lulus SMA atau sederajat pada
yang sama dengan periode pendaftaran calon mahasiswa baru IPB, berprestasi dalam lomba tingkat internasional nasional antara lain dalam kegiatan lomba karya ilmiah, olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, dan informatika, pramuka, olahraga, seni, serta hafiz. Membayar biaya pendaftaran Rp200.000. Selanjutnya, beasiswa utusan daerah. Berumur tidak lebih dari 25 tahun, seleksi berdasarkan nilai rapot, kemudian memperoleh sponsor dari pemerintah atau perusahaan mitra. Nah, buat kamu siswa SMK tapi pengen mendaftar SMIPB, jangan khawatir. Ada kriteria SMK yang eligible untuk mendaftar seleksi mandiri IPB, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, kimia, boga atau gizi, informatika, farmasi, grafika, pengolahan hasil, TKJ, RPL, mesin, dan elektro. Oke, untuk seleksi mandiri IPB itu ada 2 jenis ya. Yang pertama tes online, yang kedua skor UTBK. Nah, tes online itu seperti ini ya. Nanti hal-hal yang harus disiapkan di penjelasan berikutnya. Serba-serbi ujian online, seleksi mandiri IPB. Perangkat yang dibutuhkan yaitu laptop atau PC, yang perlu diinstal Save Exam Browser, Zoom, kemudian sifat soal, HOTS, 25 soal dalam 60 menit, dan yang perlu dilakukan, peserta wajib ikut uji coba tahap 1 dan tahap 2, peserta wajib gabung dalam grup Telegram. Jadi kebayang ya, ikut ujian online itu juga diawasi, karena nanti ada laptop atau komputer untuk kita ngerjain soal, ada juga HP yang nge-zoom kita untuk kita itu sedang mengerjakan soal. Jadi jangan ngebayangin, oh bisa curang dong ujian online, enggak juga ya. Udah by system itu diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya benar-benar natural. Berikutnya informasi dan pendaftaran. Jadi informasi itu adalah informasi resmi dari website resmi IPB. Kalau kamu suka melihat informasi di YouTube dan sebagainya, itu hanya sebagai referensi ya. Jangan lupa tanggal-tanggal pentingnya. Semua informasi menjadi satu di admisi.ipb.ac.id. Ini satu-satunya website atau laman resmi IPB. Jadi semua informasi ada di sini. Informasi lainnya untuk jalur mandiri sama masih di admisi IPB. Kemudian hotline-nya halo.admisi.ipb.ac.id. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kamu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.